Roman Reigns dan CM Punk berhasil menangkan War Games. Rhea Ripley akhirnya bisa ngepin Liv Morgan. Finn Balor masih aja gangguin pertandingan Damian Priest. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Hari ini kita akan mengulas, mereview acara premium WWE Survivor Series War Games tahun 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go! Survivor Series War Games tahun ini dibuka dengan pertandingan War Games wanita antara tim Rhea Ripley, Bianca Belair, Io Sky, Naomi dan Bayley melawan tim Liv Morgan, Nia Jax, Tiffany Stratton, Candice LeRae dan Raquel Rodriguez. Pertandingan dimulai dengan Bayley dan Nia Jax yang langsung saling hajar. Bayley berhasil lakuin Hurricanrana sementara Jax membalas dengan serangan pinggul yang keras bikin Bayley kebanting ke dinding kandang. Setiap peserta yang masuk bawa senjata ke dalam peperangan ini, mulai dari kendo stick sampai dudukan toilet. Naomi langsung kasih sting face ke Jax sambil pakai dudukan toilet. Candice LeRae masuk dengan membawa kursi dan lakuin moonsault brutal ke Bayley di atas kursi itu. Bianca Belair bawa tong sampah dan meja. Tiffany Stratton yang baru pertama kali ikut War Games bikin penonton kagum dengan kombinasi blockbuster Samoan Drop dengan Jax. Io Sky masuk bawa tong sampah dan hantam moonsault yang spektakuler dari atas kandang. Raquel Rodriguez datang tunjukin kekuatannya ngebanting para lawan dengan double powerbomb ke dinding kandang. Dia mendominasi dengan kekuatannya sementara Liv bawa tongkat baseball dan borgol. Ciptain kekacauan dengan menargetkan Rhea. Puncaknya, aksi gila-gilaan dari atas kandang benar-benar bikin penonton berdiri. Moonsault dari Io dengan tong sampah dan swanton bomb dari Tiffany ke kerumunan lawan berhasil bikin suasana makin panas. Ketegangan makin terasa di akhir pertandingan, terutama waktu Bayley dan Io mulai renggang. Tapi pada akhirnya, Ripley ngebanting Liv dengan riptide dari atas ke meja untuk memenangkan pertandingan. Menurutku, pertandingan ini lumayan seru, tapi bukan yang terbaik sih. Masukin Nia Jax di awal mungkin jadi kesalahan karena berat banget buat dia tahan stamina selama 40 menit. Candice LeRae mungkin lebih cocok. Selain itu, bagian terakhir waktu semua peserta udah masuk jelas jadi yang paling seru. Biasanya, War Games lebih menarik kalau tim heel yang unggul lebih dulu, tapi di sini malah tim babyface yang diuntungkan. Aku emang prediksi tim heel yang menang karena ada dua juara utama di sana kan, tapi kayaknya keputusan ini dibuat emang untuk bangun feud antara Rhea Ripley dan Liv Morgan. Aku lebih suka kalau pertandingan ini tuh pertandingan tim 5 lawan 5 tradisional yang biasa kita lihat di Survivor Series. Lanjut ke pertandingan kejuaraan United States antara LA Knight melawan Shinsuke Nakamura. Pertandingan dimulai dengan Nakamura yang mengontrol jalannya laga lewat pukulan dan menjebak LA ke pembatas ring. LA membalas dengan membanting kepala Nakamura ke apron dan elbow drop. Nakamura membalas dengan dropkick dan serangan lutut ke sudut ring waktu LA terjepit. LA sempat bangkit banting Nakamura dengan burning hammer slam, tapi Nakamura kembali mengontrol dengan menjegal LA di turnbuckle, banting LA dengan reverse exploder suplex dari tali atas hampir ngebuat LA Knight kalah. Elena tetap gak mau kalah dengan banting spinning slam dan elbow drop dari atas tali, terus coba finisher BFT. Tapi Nakamura berhasil kabur keluar ring. Di antara ring, Nakamura ngecungkil mata LA dan kasih reverse DDT dan hantamkan Kinshasa untuk memenangkan pertandingan. Untuk pertandingan di bawah 10 menit, ini cukup oke. Nakamura berperan sebagai heel yang licik. Aku juga nggak kaget gelarnya pindah tangan soalnya Elena sebagai juara udah mulai terasa membosankan. Jadi langkah ini menyegarkan lagi divisi midcard. Komentator Michael Cole juga cerita kalau Nakamura seolah-olah mempengaruhi isi kepala Elena sejak awal. Mungkin aja Elena bakal ngambil gelarnya lagi dalam waktu dekat, misalnya di acara spesial Saturday Night's Main Event 2 minggu ke depan. Lanjut ke pertandingan kejuaraan Intercontinental antara Bron Breakker melawan Sheamus melawan Ludwig Kaiser. Pertandingan dimulai dengan Breakker yang mendominasi, kasih suplex ke Sheamus. Kaiser mencoba pakai kursi sebagai senjata, tapi langsung diatasi sama Breakker dengan clothesline yang keras. Breakker kembali menunjukkan kekuatannya dengan suplex dan flying shoulder taker ke Kaiser. Sheamus bangkit, tunjukin pukulan khasnya dan power slam, tapi usahanya dihentikan sama Kaiser. Momen chaos muncul waktu Breakker lompat dari sudut ring ke arah Kaiser dan Sheamus di meja komentator.
Setelah lempar Sheamus ke penonton, Kaiser memperlambat Breakker dengan ngecungkil matanya dan membantingnya ke tangga ring. Namun, Sheamus kembali dengan double clothesline dari barikade, mengambil alih kontrol pertandingan. Di dalam ring, Sheamus dan Breakker bertarung habis-habisan. Sheamus banting Breakker dengan Celtic Cross tapi masih gagal mendapatkan kemenangan. Breakker langsung balas dengan Frankensteiner. Waktu Sheamus berhasil hantam Brogue Kick, Kaiser narik wasit keluar, membuat penonton kecewa. Kaiser menyerang Sheamus dengan tongkat tapi Sheamus tetap melawan dengan hantam lutut ke rahang Kaiser. Akhirnya, Breakker luncurin spear yang gila ke Kaiser terus nge-spear Sheamus juga untuk memenangkan pertandingan dan mempertahankan gelar interkontinentalnya. Pertandingan ini luar biasa dan seru, penuh aksi dari awal sampai akhir. Semuanya kerasa pas dan terorganisir dengan baik. Kekurangan utamanya itu nggak ada alasan yang kuat buat kita mikir bakal ada pergantian juara. Jadi beberapa nearfall terasa kurang dramatis. Tapi para penonton terlihat sangat menikmati dan itu wajar karena memang pertandingannya tuh seru parah. Lanjut ke pertandingan kejuaraan kelas berat dunia antara Gunther melawan Damian Priest. Pertandingan dimulai dengan tempo yang lambat, di mana Gunther langsung mengincar bahu kiri Priest, membantingnya ke tiang ring dan kasih serangan yang keras. Priest bangkit dengan jumping enziguri dan flatliner tapi masih nearfall. Gunther balikan keadaan dengan powerbomb dan Priest merespon dengan hurricanrana dari atas tali dan Razor Edge masih dapat nearfall lagi. Setelah saling tukar clothesline, Priest coba gerakan dari atas tali, tapi Gunther nge-counter, membuat Priest jatuh dengan posisi bahu yang terlihat cedera parah. Finn Balor ikut campur dengan hantam double foot stomp ke Damian Priest. Gunther nggak terima, langsung nendang Balor dan kembali ke ring. Banting Priest yang udah lemah pakai powerbomb dan hantamin siku keras ke dada. Gunther menutup dengan ngunci sleeper hold sampai Priest pingsan untuk memenangkan pertandingan dan mempertahankan gelar juara dunianya. Menurutku, ini pertandingan yang bagus dengan cerita konsisten dari awal sampai akhir, terutama Priest yang ngejual cedera bahunya sepanjang pertandingan. Waktu Gunther kalahin Damian Priest untuk gelar ini di SummerSlam, Finn Balor juga jadi faktor kunci dan di sini hal serupa terjadi lagi. Interferensi dari Finn Balor sebenarnya nggak terlalu perlu menurutku, tapi aku nggak kaget juga Gunther menang karena memang udah diprediksi. Langsung aja pertandingan utama di War Games tahun ini, pertandingan War Games pria antara The OG Bloodline melawan The New Bloodline. Pertandingan dimulai dengan Jey Uso melawan Tama Tonga. Dia langsung agresif, tapi Tama bisa mengimbangi. Tempo semakin cepat waktu Bronson Reed masuk, mendominasi dengan kursi dan serangan yang brutal. Waktu Jimmy Uso bergabung, chemistry khas tim The Usos mulai terlihat dengan gerakan-gerakan yang kompak. Jika Fatu kemudian memukau penonton dengan gerakan seperti moonsault dan cartwheel, sambil terus bertukar pukulan dengan sepupunya The Usos. Sami Zayn bawa semangat baru waktu dia masuk, hidupin kerja sama tim. Namun, momentum berbalik waktu Tonga Loa bawa meja, kasih keunggulan baru buat tim New Bloodline. Roman Reigns mau masuk tapi keduluan CM Punk yang dapat sambutan luar biasa. Punk bawa toolbox dan langsung hajar semua lawan. Walaupun Punk kasih perlawanan, Solo Sikoa datang memperkuat The New Bloodline. Solo hantamkan pintu kandang ke Jey dan Jimmy, terus ngunci pintu kandang dengan rantainya sendiri biar Roman nanti nggak bisa masuk. Roman Reigns sebagai peserta yang terakhir untuk The OG Bloodline terpaksa memanjat kandang untuk masuk. Roman langsung buat dampak besar dengan melompat dari atas kandang ke 5 lawan sekaligus. Walaupun sempat ada masalah sama CM Punk, tapi Paul Heyman datang buat ngelerai dan suruh mereka fokus. Miskomunikasi terjadi waktu Roman secara nggak sengaja nabrak Punk pakai spear. Kasih kesempatan tim lawan buat nyerang balik. Salah satu momen terbaik itu waktu Punk selamatkan Roman Reigns dari hantaman tsunami-nya Bronson Reed, yang pada akhirnya bikin Solo Sikoa dikepung The OG Bloodline dan diserang bertubi-tubi dengan finisher yang ditutup Punk pakai GTS dan spear-nya Roman untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, para anggota OG Bloodline merayakan kemenangan mereka. Roman menjabat tangan Punk, mengisyaratkan bahwa Roman akhirnya percaya dengan Punk. Paul Heyman juga kelihatan puas, tetapi jangan lupa klaim Solo Sikoa sebagai Tribal Chief tetap menggantung sebagai ancaman. Acara ini ditutup dengan pose ikonik dari OG Bloodline dan CM Punk. Buat yang berharap ada kejutan besar atau pengkhianatan, sayangnya itu semua nggak ada. Ada banyak momen saling tatap dan lain sebagainya, tapi itu aja. Aku cukup menikmati pertandingan ini karena War Games pria biasanya emang selalu menarik terutama di alur ceritanya. Satu hal yang kerasa aneh itu pas Roman Reigns harus manjat kandang buat masuk. Seolah-olah itu momen yang besar padahal sebenarnya biasa aja. Tapi selain itu semuanya udah bekerja dengan baik.
Aku suka endingnya juga, OG Bloodline ngehajar habis solo untuk memastikan kemenangan mereka. Roman yang ngepin solo juga merupakan langkah yang tepat. Secara keseluruhan, aku menikmati acara ini walaupun bukan salah satu acara yang terbaik. Pertandingan War Games pria kasih kemenangan bersih buat The OG Bloodline tanpa kontroversi atau kejutan besar. Pertandingan War Games yang wanita nggak sebaik yang pria, tapi aku ngehargain resiko-resiko yang diambil dan usaha yang dilakuin semua bintang wanita yang ikut serta. Buat kalian para fans yang pengen ada twist atau kejutan besar, acara ini mungkin bakal terasa kurang memuaskan. Tahun lalu, CM Punk kembali di Survivor Series, tapi tahun ini nggak ada momen yang menghebohkan kayak itu. Buatku sih itu nggak masalah, tapi aku tahu banyak fans yang suka hal-hal kayak gitu. Jadi menurut kalian gimana Survivor Series War Games tahun 2024 ini? Bagus? Nggak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito, forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were